Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Vitori dengan NIM 2002011110205 dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah akan membacakan jawaban dari soal-soal dari soal UTS mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, yang pertama, ragam hadis berdasarkan sumber atau penisbatannya. Yang satu, hadis kudusi, yaitu hadis yang secara makna datang dari Allah Subhanahu wa taala, namun penyampaiannya melalui Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Yang ketiga, hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan hanya kepada sahabat Nabi SAW. Yang keempat, hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan hanya kepada tabi'in. Yang kedua, ragam hadis berdasarkan kuantitas dan kuantitas perawi. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu tentang suatu yang mahsus yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menuntut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Syariatnya ada 4, yaitu harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tobagotnya. 2. Menurut pertimbangan rasio, mereka mustahil melakukan konspirasi, kebohongan, atau magdad, atau megat, yang dimana mutawatir berasal dari bahasa tawataro, yang berarti berturut-turut, atau sesuatu yang datang secara beriringan tanpa dijeda atau diberi jarak antara satu dengan lainnya. Dan sedangkan menurut istilah hadis mutawatir adalah hadis yang suatu perkumpulan untuk berdusta atau dipaksa oleh penguasa untuk berdusta. 3. Rawi. Banyak yang meriwayatkan dari rawi yang banyak pula, mulai dari permulaan sampai pada akhir sanadnya. 4. Sandaran akhir atau hadis yang diriwayat. Dari rawi-rawi itu harus berdasarkan suatu yang inrawi, diterima melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. A. Mutawatir lafzi adalah seluruh perawi menukil kandungan satu kabar dengan satu lafaz. Misalnya hadis man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min al-nar, yang dinukil oleh sejumlah besar sahabat dan jumlah mereka adalah 40 hingga kurang lebih 60 orang. Yang B. Mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah seluruh perawi menukil satu kandungan hadis dengan ragam redaksi, lafaz yang kesesuaiannya diketahui dengan dalalat
tak dalalat tadhammuni atau petunjuk konsep atau korespondensial atau itizami atau konotasi. Yang kedua, hadis ahad adalah hadis jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula pada derajat mutawatir. Ahad masyhur adalah hadis yang awalnya ahad kemudian menjadi terkenal pada abad kedua dan ketiga, yaitu ketika banyak manusia dengan jumlah mutawatir menerima dan mengamalkan hadis tersebut, sehingga hadis tersebut menjadi seperti mutawatir. Pembagian yang pertama, masyhur istilahi adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi dan belum mencapai batasan mutawatir. Yang kedua, pembagian kedua, yaitu masyhur ghairu istilahi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam satu togabotnya atau tingkatannya, namun belum mencapai derajat mutawatir. Yang B, hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sehingga dua orang ini ditemukan masih dalam satu generasi. Kemudian setelah itu ada banyak orang yang sama meriwayatkan. Yang C, ahad gharib, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam perawinya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Pembagian hadis ahad yang pertama, gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan kecuali dari seseorang sahabat. Maksudnya adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hadis itu tidak diriwayatkan oleh perawi sikoh kecuali si fulan, maka si fulan berarti gharib dalam keadaan kesigohannya dari perawi lainnya. Gharib nisbi, yaitu yaitu hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Misalnya hadis ini tidak diriwayatkan oleh perawi yang sikoh kecuali si fulan, maka si fulan berarti gharib dalam kesigohannya dari perawi lainnya. Yang kemudian Muqayyad bin al-Sikoh, yaitu keghoriban perawi hadis dibatasi pada sifat kesikohan seseorang atau beberapa orang perawi saja. Yang kedua, Muqayyad bi al-balad, diberikan kepada hadis yang hanya diriwayatkan oleh orang suatu penduduk tertentu, sedangkan penduduk yang lain tidak meriwayatkannya. Yang ketiga, muqayyad bi al-rawi, yaitu periwayatan hadis ini dibatasi dengan perawi hadis tertentu. Misalnya hadis dari Sufyan bin Umainah, dari Wa'il bin Daud, dan dari putranya Bakar bin Wa'il Az-Zuhri dari Anas. Kemudian ragam hadis berdasarkan kualitas matan dan sanad. Hadis sahih. Satu, hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih
dibagi menjadi pembagiannya, yaitu yang pertama A, sahih li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi sifat-sifat penerimaan hadis pada tingkat tertinggi, atau dengan kata lain memenuhi 5 kriteria di atas secara sempurna. Yang B, sahih li ghairihi, adalah hadis hasan li ghairihi, adalah hadis hasan li zatihi yang dikuatkan oleh periwayatan lain yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Dinamakan sahih li ghairihi karena kesohihannya tidak berasal dari sanad awalnya sendiri, melainkan dari masuk sanad lain yang menguatkannya. Kemudian hadis hasan, pembagiannya hadis hasan A, hadis hasan li zatihi adalah hadis yang di dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan sebagaimana telah disebutkan dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatnya ke derajatan hasan. B, hasan li ghairihi adalah hadis yang sanadnya ada rawi yang tidak diketahui keahliannya, tetapi bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad yang lain yang bersesuaian dengan maknanya. 3, hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, atau dapat juga diartikan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Kemudian sebab kedoifan hadis. Yang pertama sebab putusnya sanad, maka muncul A, hadis mursal adalah hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sanad. B, hadis munqati, yaitu menurut etimologi ialah hadis yang terputus. Para ulama memberi batasan bahwa hadis munqati adalah hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Bila rawi di akhir sanad adalah sahabat Nabi, maka rawi menjelang akhir sanad adalah tabi'in. Yang C, hadis mu'dol. Menurut bahasa, mu'dol berasal dari kata al-dola yang memiliki arti menyusahkan atau menyulitkan. Sedangkan menurut istilah, hadis mu'dol adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat dua istilah. Hadis mu'dol adalah hadis yang di dalamnya terdapat dua sanad, yang terdapat dua orang rawi yang gugur atau lebih secara berturut-turut. Hadis mu'allaq adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu rawi atau lebih yang gugur secara berurutan, meskipun jalur sanad lain terdapat rawi yang gugur atau tidak. Kemudian sebab cacatnya rawi, cacat terjadi dalam dua hal, yaitu satu, cacat dalam keadalah
maka muncul satu hadis ma'du. Ma'du adalah hadis adalah sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Yang kedua, hadis matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Yang ketiga, hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh dusta terhadap hadis yang diriwayatkan atau tanpa kefasikannya, maka perbuatan dan perkataannya atau yang banyak lupa dan ragu. Yang B, cacat dalam kedoifan, maka muncul pertama hadis mudroj. Secara istilah, hadis mudroj adalah hadis yang sanadnya atau matannya ketambahan lafaz yang bukan dirinya dimasukkan oleh perawi tanpa menjelaskan tambahan itu sendiri sehingga seolah-olah bagian dari hadis. Yang kedua, hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat yang bertentangan dengan rawi yang lebih unggul darinya dikarenakan bertambahnya ingatan, banyaknya jumlah sanad atau lain yang termasuk penterjihan. Yang ketiga, hadis maklub, yaitu dapat terjadi dalam matan sanad. Mari kita mulai membahas maklub dalam matan. Kiranya matan ini bisa lebih banyak ditemui, terutama dalam hadis-hadis yang menyebutkan urutan. Para ulama kebanyakan berpendapat jika tertukarnya urutan hadis ini tidak mencederai maksud hadis. Ia tidak mengurangi kualitas hadis tersebut. Yang keempat, hadis muharraf. Menurut bahasa, muharraf merupakan isim maf'ul dari lafaz harofa yang berarti menukar atau membalikan. Sedangkan muharraf sendiri berarti sesuatu yang diputar balikan, yaitu hadis yang terjadi perubahan syakal hurufnya di dalam matan atau di dalam sanadnya. Yang kelima, hadis mutarib. Secara istilah, hadis mutarib adalah hadis yang diriwayatkan seorang atau banyak perawi dalam bentuk redaksi yang berbeda dengan riwayat yang masyhur, padahal sama-sama kuat sehingga tidak bisa ditarjih atau ditentukan yang kuat karena tidak mungkin dijamak atau digabungkan. Yang keenam, yaitu
hadis munar, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang doif, yang bertentangan dengan riwayat yang kuat. Yang ketujuh, hadis musahaf adalah hadis yang adalah hadis yang mengucapkan atau membuat kekeliruan, sedangkan musahaf sendiri berarti suatu yang dikelirukan, yaitu hadis yang terdapat perubahan ucapan huruf di dalam matan atau di dalam sanadnya. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat yang bertentangan dengan rawi yang lebih unggul darinya, dikarenakan bertambahnya ingatan, banyaknya jumlah sanad atau lainnya yang termasuk perterjihan. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahannya datangnya dari saya, kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil dari segi positifnya. Apabila ada segi negatifnya jangan diambil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.